Ini merupakan kekejaman dalam tanda kutip ya, maksudnya terhadap kebahagiaan guru yang mungkin di lembaganya itu ada yang sudah mengabdi puluhan tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mulyadi Tenjo. Sudah lama nih nggak membuat konten maksudnya ya. Kali ini saya akan membahas, lebih tepatnya ngobrol sendiri sambil ketawa, tapi sambil mikir ya. Topiknya yang masih hangat dengan momentum hari ini, yakni Lebaran. Topiknya apa sih? Yaitu THR untuk guru. Saya akan tetap membahas atau membuat konten yang berkaitan dengan profesi saya sebagai guru. THR merupakan tunjangan yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang bekerja di perusahaan, instansi, atau orang per orang ya, baik formal maupun non formal. Biasanya THR ini diberikan sesuai regulasi ya kalau perusahaan. Tapi untuk instansi kecil atau industri rumahan atau orang per orang biasanya diberikan sesuai kemampuan. Ada yang diberikan 1 bulan gaji, atau ada yang diberikan dihitung berdasarkan lama kerja ya. Ada juga yang diberikan berdasarkan beban kerja atau subjektif aja. Misalnya bosnya memiliki 2 karyawan. Nah, di antara karyawan itu diberi THR-nya nggak sama karena subjektif. Mungkin yang satu lebih rajin, yang satu kurang rajin. Nah, bagaimana dengan THR yang diperoleh guru? Besarannya seberapa sih besaran THR yang diperoleh oleh guru? Untuk guru plat merah, maksudnya guru pemerintahan, guru PNS, sudah jelas ya. THR-nya itu 1 bulan gaji biasanya ya. Jadi kalau gajinya misalnya golongan 3A itu kurang lebih 3 juta misalnya ya, maka THR-nya itu sejumlah itu ya. Nah, yang akan kita ngobrol-ngobrol santai adalah THR yang diperoleh oleh rekan-rekan guru di luar guru PNS ya. Ada guru honorer di sekolah negeri, ada guru swasta. Nah, di guru swasta ini ada yang disebut guru tetap yayasan, ada guru tidak tetap ya, GTT, atau mungkin kalau di negeri sama dengan guru honor ya. Oke, besaran THR yang diperoleh teman-teman guru non PNS ini variatif ya. Ya, tapi rata-rata nominalnya tidak besar ya. Bahkan ada yang sekedarnya ya, memberi THR itu sekedar formalitas saja, seperti itu. Misalnya saya mendengar dari salah satu teman ya, bahwa THR di sekolahnya itu rata-rata 200.000. Ya, tapi berjenjang ya. Misalnya kan di sekolah itu ada yang guru cuma ngajar, statusnya guru doang. Tapi ada guru yang dilibatkan dalam struktural atau manajerial lah. Misalnya wakil kepala sekolah, kemudian kepala kompetensi, atau salpras ya. Dibedain. Misalnya untuk waka-waka
kisarannya 500.000 ya, sementara untuk guru biasa 200.000. Nah, besaran tersebut biasanya ditambah lagi dengan bingkisan ya. Ada yang ditambah bingkisannya beras beras berapa kilo ya, yang karung kecil itu ya, sama sarung ya, sarung standar lah ya, yang harganya mungkin 100 ribuan ke bawah. Nah, jumlah tersebut ya lumayan lah ya bagi guru di mana ya, di sekolah-sekolah bukan PNS, maksudnya guru bukan PNS. Sebab ada sekolah yang tidak mengeluarkan sama sekali THR-nya ya. Ya dengan berbagai alasan, misalnya sekolahnya baru rintis 1 atau 2 tahun, jadi belum bisa memberikan THR dalam bentuk uang ya, paling bingkisan ya. Tapi ada juga sekolah yang sudah lama, misalnya jumlah siswanya banyak, jumlah uang inputan dari pemerintah juga gede kan, kalau diakumulasi dikalikan dengan jumlah siswa ya, tetapi tidak mampu, bukan tidak mampu ya dalam tanda kutip, tidak mengeluarkan untuk THR. Ini miris ya, untuk sekolah yang sudah lama siswanya banyak, kalau sampai tidak mengeluarkan THR, menurut saya sangat sangat miris sekali. Artinya bentuk penghargaan kepada guru itu terbilang rendah ya, apapun alasannya. Misalnya alasannya keuangannya lagi tidak ada. Yang namanya THR kan merupakan momentum tahunan, artinya THR ini rutin diberikan tiap tahun. Mestinya sekolah yang memiliki pengelolaan yang baik sudah mempersiapkan jauh-jauh hari agar THR ini bisa diberikan kepada gurunya ya. Kalau sampai tidak bisa memberikan THR sementara sekolahnya adalah sekolah yang legend, artinya lama, sudah 15-10 tahun misalnya ya, jumlah siswanya banyak, inputan dari dana BOS, kemudian BPMU dan lain sebagainya, dan juga siswanya ada bayar SPP, bangunan dan seterusnya. Kalau sampai tidak mampu memberi THR pada guru, ya sangat luar biasa miris menurut saya ya. Tapi apapun itu, THR ini merupakan topik menarik sih di setiap lebaran bagi guru-guru ya. Nah, kadang kita bingung misalnya untuk sekolah-sekolah yang menarik biaya dari siswa, baik SPP, misalnya SPP-nya di atas 200.000. Kemudian ada uang bangunan atau uang DSP lah ya di setiap siswa baru misalnya. Kemudian sekolah tersebut juga mendapatkan bantuan dari pemerintah ya, berupa uang BOS, kalau SMK ada BPMU, kemudian bangunan juga dibantu sama pemerintah. Nominalnya kan gede tuh ya kalau diakumulasi. Sekalipun siswanya misalnya 300 ke bawah, untuk SMK misalkan uang BOS-nya hampir 1,5 lebih misalnya ya, dikalikan dengan sekian siswa. Kalau sampai tidak mampu memberikan tunjangan hari raya kepada guru-guru, itu
sangat luar biasa miris. Artinya kita bisa menilai seberapa bagus manajerial pengelolaan sekolah tersebut. Karena kita paham yang namanya THR itu adalah momen rutin setiap tahun. Mestinya ini sudah disiapkan jauh-jauh hari. Itu. Kemudian mengenai besaran THR sendiri, mestinya juga pengelola ini bisa memberikan nominalnya yang standar lah ya, maksudnya yang tidak terlalu kecil ya. Angka di bawah 500 itu sangat kecil menurut saya ya, dan saya yakin menurut yang lain juga begitu. Sebab jika dibandingkan dengan THR dari toko aja ya, misalnya toko-toko. Saya punya saudara kerja di toko, THR-nya juga sudah sangat besar ya, bahkan di atas 10 juta ya. Tapi kita tidak membandingkan itu. Maksud saya adalah kenapa sekolah tidak bisa mampu memberikan THR dengan angka yang layak. Misalnya angka 1 juta lah ya. Angka 1 juta menurut saya bagi guru-guru itu sudah sangat layak. Pasti sangat membahagiakan ya. Karena bisa digunakan untuk keperluan momen lebaran. Tapi kalau angkanya di bawah 500.000, misalnya 300, 200, ya itu ibaratnya bukan THR ya, ibaratnya persenan aja. Kayak orang ngasih ke anak atau saudara yang ngasih, artinya tidak dipikirkan jauh-jauh hari oleh pengelola itu. Angka yang layak itu berapa sih sebenarnya gitu ya. Dan saya yakin setiap sekolah yang siswanya misalnya 300 atau 200 itu ketika harus mengeluarkan uang atau THR per guru 1 juta itu sebenarnya mampu. Yang tidak mampu itu adalah kerelaan hatinya. Kerelaan pemilik sekolah misalnya ya, untuk mengeluarkan angka 1 juta per guru. Sebenarnya mampu kalau sudah direncanakan jauh-jauh hari. Saya yakin mampu ya. Kita bisa berdebat ya, berdiskusi. Sekolah itu mampu mengeluarkan angka 1 juta untuk THR. Tapi karena ada something misalnya ya, uangnya nggak ada karena digunakan untuk keperluan lain, sementara anggaran THR ini tidak direncanakan jauh-jauh hari, maka ketika pas momennya uang itu nggak ada, maka sekolah berdalih hanya mampunya memberi sekian. Nah, kata-kata hanya mampunya ini sifatnya adalah spontan. Sebab kalau sudah direncanakan di awal tahun bahwa di bulan kesekian nanti ada momen Idul Fitri di mana momen tersebut harus mengeluarkan THR, maka dihitung, di-save, disimpan ya. Setiap uang inputan itu agar memenuhi angka 1 juta per guru. Katakanlah sekolah tersebut memiliki 24 guru misalnya ya. Untuk bisa memberi satu orang 1 juta, maka dia harus nge-save 1 bulan misalnya 2 juta dari inputan ya, atau dari uang bos lah, dana bos. Disimpan ya 0, sekian persen untuk kebutuhan THR tersebut. Dipisahkan ya. Kalau bisa bikin rekening sendiri, rekening THR gitu ya. Kalau manajerialnya mau dikatakan bagus. Nah, kebanyakan sih emang nggak niat jauh-jauh hari sih sekolah itu ya. Makanya ketika pas momennya
selalu mengatakan hanya mampunya sekian. Nah, sebagai guru, di mana guru itu adalah sebut juga pahlawan tanpa tanda jasa, kebanyakan ya hanya nerima saja ya, walaupun menggerutu di belakang. Nah, ini menjadi kelemahan sebenarnya. Guru itu tidak berani vokal untuk menuntut haknya, berbeda dengan karyawan di perusahaan atau pabrik dan seterusnya. Mereka akan berani menuntut kalau tidak mendapatkan THR yang layak, gaji yang layak. Tapi kalau guru, nerima aja, ngedumelnya paling di belakang sesama guru atau di konten sosial media. Nah, ini kan gak efektif ya. Coba kalau guru berani. Cuma masalahnya ketika guru berani, biasanya pengelola ini otoritarian ya, otoriter. Kayak diktator lah ya, kayak gitu. Guru yang vokal biasanya ya di ultimatum, mau terus ngajar di sekolahnya atau silahkan cari sekolah lain. Ini kan cara-cara yang benar sebenarnya ya. Guru biasanya dituntut profesional, sementara pengelola sendiri tidak mampu profesional dalam memberikan kewajibannya kepada guru. Berapa sih gaji guru di sekolah-sekolah swasta pada umumnya ya? Kecuali saya tidak ngomong sekolah-sekolah swasta yang level manajerialnya bagus ya. Ini sekolah-sekolah swasta pada umumnya paling kisaran gajinya 2,5 juta ke bawah. Itu pun tidak adil antara guru yang mengabdinya lama dengan guru yang baru juga sama ya. Jadi nominal besaran gajinya hanya melihat berapa jam mapel yang diampu. Kalau guru biarpun sudah ngajar 15 tahun, kalau ngajarnya cuma 8 jam misalnya, ya tetap aja kecil. Di sini sebenarnya tidak adil ya. Ini PR bagi pemerintah ya, untuk mendesain pengelolaan sekolah khususnya dalam hal hak dan kewajiban untuk gurunya, agar dibuat standar dan dilaksanakan oleh seluruh sekolah. Kalau pengelolaan manajerial sekolah khususnya untuk hak dan kewajiban guru ya masih seperti ini saja, sampai kapanpun kita berharap pendidikan yang lebih baik itu akan sangat sulit ya. Walaupun gonta-ganti kurikulum dan seterusnya, upgrade kemampuan guru dan seterusnya, tapi kalau kesejahteraan gurunya tidak dikelola dengan standar pengelolaan yang baik, ya itu hanya akan menjadi program saja ya, pelaksanaannya kan guru yang di lapangannya. Oke, sedikit ngalor ngidul ya. Intinya adalah THR ini merupakan satu kado yang membahagiakan buat siapapun yang diberi, dan bagi guru tentunya ini akan sangat bahagia kalau mereka mendapatkan THR yang layak ya, sesuai dengan standar, dan mereka akan bersedih dan merasa tidak diperdulikan, tidak diperhatikan kalau pengelola sekolah tidak mampu memberikan THR yang layak ya, atau bahkan tidak mampu memberikan sama sekali THR-nya. Ini merupakan kekejaman dalam tanda kutip ya, maksudnya terhadap kebahagiaan guru yang mungkin di lembaganya itu ada yang sudah mengabdi puluhan tahun. Semoga yang mendengar konten ini, bagi pengelola terutama, bisa membuka pikirannya untuk memanage keuangan sekolah yang pro terhadap kesejahteraan guru, bukan cuma pro terhadap besarnya lembaga, bagusnya gedung, lengkapnya fasilitas. Sebab
bagusnya gedung, lengkapnya fasilitas, tanpa kesejahteraan guru itu omong kosong, akan menghasilkan mutu mengajar yang baik ya. Sinkron saja ya, lembaga membaguskan gedung fasilitas step by step sambil menaikkan level kesejahteraan gurunya step by step. Kalau ada salah satu yang pincang, maka jangan harap lembaga tersebut akan besar di mata guru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.